kepala, dia keluar lewat lubang-lubang di tulang kranium. Nanti kalian anatomi belajar. Cara belajarnya gini, kayak ada 1 sampai 12. Ada tuh triknya ngafalin. Oh, kalau 1 tuh dia spesial kan, namanya apa? Olfaktorius. Dia ke Sensor hidung. ke hidung, penghidu ya, penghidu. Jadi dia langsung tuh kamu tahu basis krani, basis krani. Yang bagian Dia langsung ada nanti bentuknya nempel gitu, kayak kamu tahu matanya Gary tau gak sih? Jadi dia kan seru terus ada tonjolannya gitu. Dia nempel gitu. Jadi ini tempurung kepala, cari sambil lihat anatominya biar paham. Tempurung kepala ini dia cuma nempel di tulang tengkoraknya, langsung masuk ke rongga hidung. Kamu kebayang gak sih kepala ini kan bentuk gini, terus di atas hidung kan gini kan? Sebagai tulang hidung, ya kan? Dia lay itu apa bahasa Indonesia-nya? Dia tiduran di situ, langsung baru saraf-saraf kecilnya masuk ke mukosa hidung. Itu spesialnya kalau nervus. Nervus 2 apa? Optikus buat apa? Penglihatan. Sama, dia juga spesial. Dia langsung mirip juga sama mata Gary. Dia langsung ke mata. Jadi nanti kamu cari lubangnya kemana tuh, biar bisa nyampe ke orbita ya, orbita. Terus baru selanjutnya ada 3 oculomotorius, 4 trochlearis, 5 trigeminus. Tapi pasangannya 3, 4 apa? 6 itu apa? abdusen. Fungsinya 3, 4, 6 apa? Gerakan bola mata. Ya, bedanya sama nomor 2 apa? Kan dia ke mata juga kan? Sensor. Sensorik apa? Kanan kiri Aferen. Iya, dia buat menerima. Sebentar ya. Iya, jadi kalau izin dokter, apakah kami boleh melakukan kegiatan pelajarannya biar bisa direview ulang? boleh. Muka saya nggak usah ada ya. Nanti kalau praktek boleh. Iya. Ini kalau saya ada gininya ya. Biar kalian tuh saya ajarin tuh paham, ngerti. Jangan cuma ada satu apa? Olfaktorius. Ya udah jalanin aja. 3, 4, 6 itu buat gerak bola mata. Kalau 2 itu buat menerima impuls dari mata, dari retina ke otak. Oh, ini di depan saya ada Hanifa, jilbabnya abu-abu, pakai nemtek kuning, sepatunya apa gitu. Itu dari retina ke nervus apa? Nomor 2. Nervus optikus. Kalau saya ngelirik gini kan, yang ngelirik monabil itu ada fungsinya siapa aja? Oculomotorius, abdusen, Yang urut. trochlear, abdusen. Oculomotorius, trochlear, abdusen. Ya, nanti masing-masing saraf ini otot di mata tuh banyak ya. Yang ke kanan kiri, atas bawah, miring. Nah, dan nanti kalian pelajarin nama-nama ototnya. Fungsi ototnya belokin mata kemana tuh ada. Ya, sarafnya apa ada lagi. Jadi nih okulomotor ke otot yang mana nih, gerakinnya kemana, itu ada fungsinya ya. Tapi yang jelas 3, 4, 6 adalah fungsinya menggerakkan otot-otot bola mata gitu. Kalau 5 tadi apa? Trigeminus. Ya, trigeminus itu ada berapa cabang? Ada 3. Cabang pertama 51 apa? 51 sini sampai sini. Apa namanya? Cabangnya 1 atas. Kamu dari sini sampai sini ya, sampai atas. Sampai orbita. Orbita namanya cabangnya. Oftalmika, ya oftalmika, oftal itu kan mata. Jadi bayangin aja 1 ya oftalmika sampai sini nih, sampai atasnya tulang pipi. Ini kan ada tulang orbita buat dasar bawahnya. Itu masih masuk. Terus yang cabang kedua Gimana
maksila ya. Maksila. Maksila tuh kan sini. Sampai sini ya, sampai bawah bibir dikit sini. Itu Hmm. baru mandibula. Yang ini baru cabang Mandibula. 3. 3. Tuh, kalau 5 tuh fungsinya lebih ke arah apa? Motorik apa sensorik? Motor sensorik. Ya, Dua-duanya sensorik motor. ya lebih kemana tapi? Lebih banyak fungsi. Sensorik. Ya, dia lebih banyak nanti manifestasinya ke arah sensorik ya. Jadi nanti gangguan-gangguan yang masalahnya di nervus 5 sensoriknya gitu. Ya nanti kalian juga harus hafal, oh nervus yang sensorik tuh nervus cranialis yang mana aja, yang motorik yang mana aja, yang punya dua-duanya yang mana aja gitu ya. Dan juga kan nervus yang punya motorik ada, sensorik ada. Ya, nanti cari tahu sendiri ya, belajar lagi. Oke, yaudah yuk lanjut ke prakteknya ya. Satu dong, siapa? Cewek. Oke, kamu jadi OP-nya ya. Saya contohin dulu ya. Ini meja gede banget. Apa-apa. Nervus apa dulu? Olfaktorius. Fungsinya tadi buat apa? Buat mencium, menghidup. Buat Menghidup. menghidup. Oke. Syaratnya apa aja? Sebelum Syaratnya kita tidak bisa flu. periksa. Kamu flu? Tidak flu. Enggak. Siapa yang enggak flu? Pada flu nggak? Enggak. Tidak, kamu enggak flu kan? Oke, apa? Tidak flu. Terus Tidak ada polip. Tidak mukosa. Tidak ada mukosa. Tidak mukosa sih. Apa namanya? Tidak imunisasi. Sinus. Ya, intinya kan kita mau memeriksa fungsi saraf penghidunya. Kita harus, kan saraf penghidu ada di dalam hidung ya kan? Iya. Makanya kita harus memastikan bahwa hidungnya nggak kenapa-napa, karena takutnya dia ternyata nggak bisa menghidungnya karena emang lagi pilek jadi berkurang ya kan, karena ada ingusnya, mukosanya bengkak dan yang lain-lain gitu, atau emang dia nggak ada gangguan emang. Caranya gimana? Yang pertama pasti Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Dr. Dea. Dari hasil anamnesis tadi, saya perlu melakukan beberapa pemeriksaan ya untuk saraf yang berada di wajah Ibu ya. Nanti yang pertama saya akan memberikan rangsangan bau. Nanti Ibu tolong menyampaikan ke saya itu aroma apa gitu ya Bu. Nanti prosedurnya sederhana, insya Allah tidak menimbulkan nyeri atau apa. Apakah Ibu bersedia? Saya bersedia dokter. Oke, apakah Ibu sebelumnya ada flu atau masalah di hidung? Sebelumnya ada tapi sudah sembuh. Oke, nggak ada hidung tersumbat ya. Oke, selanjutnya apa? Cuci tangan. Cuci tangan. Berapa langkah? 6 Langkah. Masih ingat berarti. Oke, yang pertama saya izin periksa dulu ya Bu ya. Ini sih. Tuh dicek kanan kiri ada sekret atau enggak, mukosanya, konkanya bengkak atau enggak gitulah ya, atau ada jangan-jangan emang ada benda asing gitu kan yang masuk apa, atau memang ada massa tapi dia punya polip atau tumor gitu, juga susah ya kita mengevaluasi. Kalau kayak gitu berarti gimana? Kalau misalnya dia lagi pilek atau ada sumbatan, iya benar, jadi nggak valid, terus kita gimana? Kalau ditunggu sembuh dong. Iya, jadi kita harus nunda, kita harus schedule. Kalau bisa pilek doang bisa kita tunda. Ya kalau misalnya emang ada masalah atau apa, ya bilang Ibu ini ada masalah ini, nanti hasil pemeriksaan ini nggak valid, maka itu masalah yang ini perlu diatasi terlebih dahulu gitu ya. Oke, terus apa lagi? Kita pakainya apa? Kopi dan teh. Kopi dan teh. Terus apa lagi? Di tadinya tembakau, jeruk. Iya, pada prinsipnya kita ngasih rangsangan itu yang dia familiar. Ya kalau kita ngasihnya yang lain, ya orangnya nggak tahu. Bisa jadi bukan karena dia nggak bisa menghidunya ya, tapi karena dia nggak tahu itu apa. Gitu. Ya, jadi harus yang familiar gitu.
ya. Kalau ada 4 boleh 4. Ini yang disediain cuma 2 ya. Oke, Ibu silahkan tutup matanya ya Bu ya. Kita periksa dari hidung yang kanan dulu, gratis ya. Biasanya kalau memang nggak ada gangguan, yang sehat dulu, dua-duanya misalnya nggak ada gangguan ya udah kanan dulu. Tapi kalau misalnya ada gangguan, biasanya kita cek yang sehat. sehat dulu. Kalau kanannya kita curiga, aduh kayaknya saya nggak bisa menghidup deh, kayak saya kurang merasa bau gitu ya. Ada sampah sebelah saya nggak mencium gitu. Kayak susah ya kita tahunya kalau menghidup ini dia nggak tahunya kanan apa kiri, jadi tetap aja bisanya kanan. Gitu ya. Silakan ditutup matanya Ibu. Boleh kalau buang hidung yang kiri ditutup, gimana tutupnya? Gini aja. Gini. Oke. Napasnya bisa kalau susah dibantu dari mulut ya. Oke, silakan ditutup Ibu matanya. Nanti disebutkan ya Bu, ini yang tercium adalah aroma apa? Kopi dok. Aduh. Maaf ya. Jadi kalau Enggak yang apa-apa. ngomong kayak kopi. Oke. Yang ini Teh dok. teh. Yang ini Ini teh juga dok. teh. Sehat. Silahkan diganti Bu. Teh dok. Teh. Teh lagi dok. Oke. Sehat. Tidak kelainan. Kopi dok. Kopi. Oke. Ibu pemeriksaan untuk saraf yang pertama sudah selesai ya. Hasilnya alhamdulillah bagus, tidak ada gangguan dalam fungsi penghidup Ibu gitu. Terus ya tulis di rekam medis. Interpretasinya apa? Di situ ada nggak interpretasinya? Normosmia, Normosmia itu kalau apa? normal. Hiposmia kalau tidak bisa penciumannya kurang. Kalau hiper dari jauh sudah bisa mencium. Terus apa lagi? Hiperosmomi, Satu lagi apa? Tiga dok. Satu lagi apa? Nggak ada. Tidak dok. Anosmia. Tidak bisa mencium. Anosmia. Ya kayak orang COVID. COVID. Kan anosmia juga. Oh. Karena emang kena saraf ya, saraf olfaktoriusnya. Oke, yang kedua Optikus. duduk aja ya. Siapa batuk? Pasien tadi dokter. Pakai masker ya. Nanti kalau oh, sama aja. Oke, yang kedua nervus Optikus. optikus. Fungsinya tadi buat apa? Penglihatan. Ya, penglihatan ya. Ini sorry. Oke, ini buat menilai tajam penglihatan ya, salah satu. Ya, coba saraf optikus yang dinilai apa aja? Yang dinilai ketajaman penglihatan sama lapang pandang. Oke, ada 3 ya, karena itu semua Sensori. Iya. Jadi yang pertama ingat-ingat urutannya, visus dulu karena kita buat ngelihat dia memang ada penurunan tajam penglihatan atau enggak ya. Yang kedua lapang pandang. Apa itu lapang pandang? Jarak pandang. Iya, luas Penglihatan. luas daerah yang bisa dinilai antara pemeriksa dan pasien yang kita bandingkan ya. Yang ketiga adalah buta warna. Ya, buta warna tuh kan sebenarnya masalahnya di sel-sel fotoreseptornya ya, ya kan? Iya. Bukan di matanya, tapi kan dari itu juga diteruskan ke saraf optikus ya kan. Jadi ya kita buat menilai juga termasuk bagian di situ. Gitu ya. Oke, jadi yang pertama tajam penglihatan. Normalnya visus tuh berapa per berapa? 20/20. 20/20 atau Atau yang 6/6 tuh kalau jaraknya apa? Bukan. 6 meter. Kalau 20 tuh apa? Feet. Jadi sama 6/6 tuh sama dengan 20/20 kayak kita konversi aja dari meter ke feet.
ya. Artinya apa? 6/6. Bisa melihat. Lihat ya. E-nya. Berapa ini? Sampai kalau batas semua hijau. Semuanya. Enggak, artinya definisi krisusnya 6/6. Ada yang udah belajar belum? Ya normal bener. Maksudnya normal tuh 6/6 tuh apa? Tahu nggak 100/100 kan yang 1 gitu. Kita yang ngitung jadi jarak berapa? Kita meriksa jadi jarak berapa sih? 6 meter. Jadi artinya adalah kalau 6/6, jadi orang tersebut bisa melihat huruf dari jarak 6 meter yang seharusnya emang bisa dilihat orang normal dari jarak 6 meter. Bayang? Boleh nggak? Oke. Kalau 6/12 berarti gimana? Logika. 6/12 berarti orang tersebut dapat melihat 6 meter dari 12 meter orang normal yang harus bisa melihat. Ya, jadi harusnya orang itu bisanya ngelihat dari 6 meter kan, karena jarak periksa kita 6 meter, yang atas tuh jarak kitanya atau pasiennya yang periksa. Pernya itu 12, harusnya huruf itu bisa dibaca orang dari jarak 12 meter. Paham nggak? 12 meter tuh buat orang normal. Iya, paham? Oke. Oke, kita mulai ya. Cara pemeriksanya gimana? Ya bismillah, assalamualaikum. Ya udah kan nggak mungkin cuma satu-satu. Ya udah gitu ya urutannya. Udah ibu, siapa? Kamu aja siapa itu ya nulis? Gina. Nanti kamu jadi pasiennya ya. Kan jaraknya yang paling jauh tuh kamu. Ya. Jadi ibu dari pemeriksaan, dari hasil wawancara kita tadi, saya perlu melakukan pemeriksaan untuk saraf penglihatan ibu. Yang pertama ada untuk melihat ketajaman penglihatan ibu. Yang kedua juga melihat seberapa lebar lapang pandangan ibu dan pemeriksaan buta warna ya. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Ya, oke. Untuk yang pertama kita lakukan pemeriksaan ketajaman penglihatan ya ibu. Sebelumnya ada minus berapa ibu? 3,5 dok. Dua-duanya? Iya. Ada ini apa? Silinder? Ada Ada silindernya. Berapa? 1,5. Dua-duanya? Iya. Oke, ya jadi nanti kita buat evaluasi ketajaman penglihatan ibu ya. Oke, bisa dilepas dulu bu kacamatanya. Oke, kita periksa dari mata yang kanan dulu ya bu. Iya. Mata yang kiri juga. Yang tadi gimana? Jadi ada jarum ya? Pakai jarum cantik. Dina nggak mau sih, jadi dia. Siapa yang bikin itu kok? Memang ada. Oh, emang ada. Oke, ibu yang kacamatanya boleh dilepas. Ini kayaknya nggak sampai 6 meter ya, tapi ya udah. Mata kirinya boleh ditutup. Caranya nutup gini ya bu, pakai telapak tangan, terus dicembungin, jadi nggak boleh neken ya bu ya. Oh iya. Oke, tapi jangan ngintip ya bu ya. Oke, nanti saya tunjuk, tolong disebutkan ya. Iya dok. Ini apa? Belum. Gak kelihatan sama sekali. Kelihatan tapi nggak kebaca. Ya nggak, coba disebut aja. Oke ya. Nembak. Oke, ini kan dia udah nggak bisa tuh. Iya. Cuma di satu kan. Berarti kan ini dia 6/30. Lumayan ini meternya. Atau 20/100. Jadi kamu nggak bisa. Nah, gimana kan ini per baris ada jumlahnya ya. Kita bilang boleh ini misalnya dia nggak kebaca berapa huruf, syaratnya itu kita bisa nilai. Oh dia visusnya terakhir di sini, itu gimana? Lebih dari 50%. Iya, jadi lebih dari 50% sebenarnya, berarti bisa di situ. Jadi ini masih bisa gitu. Dilanjut ternyata nggak bisa, oh berarti emang visusnya di sini gitu. Kalau dia setengah aja nggak bisa kan, 50% tuh harus 1 kan, berarti kalau di sini harus 2 benernya, kalau 1 kan setengah. Nah dia nggak bisa, berarti ya visusnya ini tadi nggak bisa gitu. Nah
Kalau misalnya visusnya kurang dari 6/12, nah itu 12 nih, yang hijau. Nih, ini nggak bisa, berarti kan kurang dari 6/12 ya. Iya. Di sini ya. Berarti kita pakai pinhole. Pinhole itu apa? Yang ada bolongannya kecil. Yang pakai Ayo belum selesai, nggak mau jadi OP. Iya, nanti melihat mata kanannya pakai itu ya Bu ya, pakai lubang. Mata kirinya ditutup. Mata kirinya ditutup. Ya. Ini kelihatan. Oh iya. Ya Bu. Ini Wih. P Masih T ingat? Wih. lanjut. O Z L P E D Iya. F ya. Lanjut. E nggak N P L L. Oke, masih bisa. nggak ada Nggak kelihatan udah merah. ada Merah berarti dia dengan visus tadi 6/12. Ini lihat meternya. 6/12. Artinya apa sih? Gini. Dia kalau pakai pinhole membaik, berarti sebab penurunan tajam penglihatannya itu karena gangguan refraksi. Ya, gangguan refraksi apa? Nanti kalian belajar nanti. Ya, gangguan refraksi itu ya kayak minus, miopia, hipermetropia, astigmatisme itu gangguan refraksi. Jadi media pengalihan cahaya sampai belakang tuh terganggu gitu ya, kayak kornea dan yang lain-lainnya. Itu kalau bukan gangguan refraksi itu maksudnya apa? Ya nggak selalu kayak katarak atau nanti keratitis, seperti pokoknya bisa kayak gitu. Jadi bukan di gangguan media refraksinya gitu ya. Itu bisa kan, orang katarak kan bisa jadi buram kan, tapi bukan masalah media refraksinya. Itu kalau pakai pinhole nggak bisa, dia tetap nggak kelihatan. Ya jadi ini yang membedakan gangguan refraksi atau bukan tuh ya. Oke, ini kalau 6/6 tuh mana? Ini relatifnya merah. Ada yang matanya bagus? Saya coba tutup matanya yang kiri. Iya. E P T O Z L P E D P E C F L E D F G Z T F E L O P Z T D L F P O T E C. Bisa nggak? L E F O D P D C. Ya ini kan bisa jadi emang karena jaraknya aja yang nggak 6 meter, jadi bisa. Jadi ini nggak valid banget sih ya, tapi ya gitu. Ya kalau udah bisa ya dihitung, ditulis aja di otomatis 6/6 atau dia bisa tuh 6/4. Jadi harusnya ini bisa dibaca orang normal 4 meter, dia bisa baca jadi jarak 6 meter. Ya. Oke. Terus kalau misalnya taunya nya bener-bener nggak kelihatan, Waduh. terus berarti kita ceknya pakai apa? Apa? Jari. Jari, ya. Jadi pakai hitungan jari gitu ya. Jaraknya boleh dari mana dulu? Dari 6 meter boleh, tapi maju ke depan atau enggak dari 1 meter ke belakang. Ya biasanya tergantung sih pasiennya bisa jalan apa enggak. Kalau kamu lihat-lihat aja sih, kamu suruh mundur apa suruh maju gitu. Biasanya ya suruh mundur sih ya. Terus maksimalnya berapa? 5 meter. Iya 5 meter bukan 6 lagi. Kalau 6/6 harusnya bisa dari iya, sini, iya. ya kan? Ini aja nggak bisa, berarti dia nggak mungkin 6/6 dong. Iya. Ya kan? Berarti kan maksimal sampai maju di 5 meter. Paham? Logikanya nyampe. Oke, caranya gimana? Misalnya dari 1 meter dulu deh. Tanya saya nggak maju. Ibu boleh ditutup mata kirinya? Nah gitu ya, ingat ya cara nyuruh tutup matanya. Ibu nanti saya saya tunjukkan jari, ibu silakan sebutkan ya jarinya berapa yang kelihatan. Oke, terus kalau bisa gimana? Karena kita mau nilai yang Terjauh. jauh kan makin bagus kan kalau jauh ya kan. Coba terus
terus mundur lagi 2 meter. Udah saya mundur lah. Oke, ini berapa Bu? Ya harus ngacak ya biar dia nggak hafal. Bisa lagi, mundur lagi sampai 5 meter. Bisa nggak 5 meter ceritanya? Bisa, berarti berapa spesiesnya? 5 per 60 kalau 5 meter. Iya benar. Kalau apa? Jari Kalau jari pernya ganti ke 60 karena harusnya orang ngelihat jari itu dari jarak 60 meter bisa kelihatan. Ya. Gitu. Terus ternyata nih tadi Ibu Ala dari 1 meter kagak bisa nih. waduh 2 dok, 4 dok, 5 dok, gitu gimana? 1 per 6 itu Pakai pakai cahaya. lambai-lambai dulu, jadi dilambai-lambai dulu. Pernya berapa kalau lambain tangan? 1/300. Per 300. Kenapa? Karena dari jarak 300 meter tuh orang harus tahu dilambain tangan. Ya kayak orang mau berhenti angkot, harusnya 300 meter ya kelihatan. Gitu. Jadi dari jarak sama 1 meter dulu ke belakang. Gitu ya. Boleh ditutup lagi Bu matanya. Tuh. Ibu kelihatan nggak? Dari mana Bu? Tanya arahnya. Dari mana? Dari mata saya. Hah? Kiri, kanan, Hah? Dari mana Bu arahnya? kanan, Kanannya Ibu. ke kanan saya. Kanan ke? Ya kan? Kalau ini Bu. Oh ya gitu harus ditanya arahnya juga ya. Biasanya ya udah jangan gini tapi harus ada arahnya juga. Ya, biar dia ternyata ngerti nggak cuma burem-burem ada ginian aja gitu. Oke. Berarti pernya per 300. Kalau nggak bisa juga 1 meter. pen lah. Pakai cahaya mana tadi? Pakai cahaya ya. Jadi ada kayak gini juga pasien banyak kayak gini. Oke, ditutup Bu mata kirinya. Oke, kelihatan nggak Bu sesuatu apa Bu? Saya. Terang gitu ya Bu ya. Dari mana Bu? Dari kanan. Oke, kalau ini Bu kelihatan nggak? Kelihatan. Dari mana? Kiri. Ya gitu dari arahnya juga. Kalau nggak bisa juga, tadi fisusnya berarti berapa? 1 per 1 enggak. Iya, kenapa kan kita harusnya bisa kelihatan matahari juga kelihatan kan? Ya kan? Kalau nggak bisa juga berarti apa? No light perception. Iya, interpretasinya adalah no light perception. Ya, emang udah nggak kelihatan apa-apa, gelap gitu ya. Kalau gitu Ada. buta. Iya, tapi kita evaluasi masalahnya di mana. Ya, bisa jadi emang nggak ada sumber cahaya yang bisa masuk, gangguan di strukturnya, atau memang sarafnya. Ya, bisa aja. Ada tuh trauma mata. Trauma mata akhirnya ada perdarahan full menutupi pupil, atau pupil kan? Jadi merah. Iya, full menutupi pupil, terus menutup sudut, akhirnya glaukoma dan yang lain-lain juga nggak kelihatan kan? Jadi kadang cahaya bisa 1/3 atau bahkan 0 perception bisa kalau gitu ya. Oke, itu tadi tanya adalah Sejajar semua pemeriksa. bener sih. Terus bener. 30 cm. Jarak kurang lebih 50 cm. Syarat penting. Pasien matanya harus ada. Iya, Dan iya. apa, Itu pemeriksa? syarat prosedur ya. Iya. Syarat penting pemeriksa. pemeriksaannya normal. Normal Iya, saya iya. Pak. Kalau Pemeriksa normal. iya, kalau pasiennya pemeriksa glaukoma kronik sama pandangnya terganggu, Nggak bisa. ya nggak bisa apa ya. Kan kita yang menilai ya. Ini emang subjektif ya kalau apa. Ya, jaraknya berapa tadi? 50 cm. Nggak ada kursi lagi masalahnya ya. Coba di sini deh. Udah kamu aja ya OP-nya ya. Di situ aja nggak apa-apa. Ceritanya jaraknya 50 meter aja. Ceritanya
agak naik. Nah, gitu. Oke. Nggak kelihatan kan? Jangan ngintip ya. Oke, jaraknya 50 cm ya. Anggap aja ini 50 cm ya. Tegak harus sejajar. Pemeriksaan normal gitu ya. Nanti Bapak mohon posisinya tegak. Matanya boleh melihat ke mata saya ya, jangan bergerak kepalanya. Nanti kalau misalnya saya gerakan pulpen warna pink ini, kalau sudah kelihatan, silahkan sampaikan ke saya. Terlihat, itu apa ya? Kalau sudah tidak terlihat, silahkan sampaikan juga kepada saya bahwa sudah tidak terlihat. Apakah dipahami, Pak? Pahami. Iya, oke. Kalau kita periksa mata kanan, berarti mata yang ditutup punya kita mata mana? Mata kiri. Kanan juga, iya. kanan. Iya, Oh, mata kanan, kanan. mata kiri. Ada soalnya barangkali. Iya kan, karena kan mau ngelihat lapang pandang nih. Bayangin kalau kayak gini, saya udah kelihatan pasti dia nggak kelihatan tutupan. Ya, oke. Jadi dari mata kanan dulu ya. Di berapa kuadran? Di kuadran angka jarum jam 2, 4, 7, 10. Ya, jadi miring aja. Oh, miring. Oke. Terus ininya syaratnya adalah harus pas di tengah antara saya dan pasien. Ya kalau dia agak ke sana pasti saya udah kelihatan duluan lah. Kalau agak ke sini ya pasti saya nggak kelihatan. Kamu kelihatan kan? Nah, saya Gak usah ngintip. kelihatan nggak? Nah, kalau jangan Oh, kiri, iya, iya. kamu lihat saya. Ya kalau kayak gini ya saya pasti nggak kelihatan lah. Oh. Jadi harus pas di tengah ya ceritanya. Ini mantap mantap gitu. Ya kalau dia kelihatan bilang ya Pak, ini kelihatan nggak Pak? Kelihatan? Kelihatan? Kamu lihat mata saya? Ya? Oke, bilang. Terus. Ya kamu ngelirik dia. Harus pas di sini kamu lihat Oh, dia, iya. jangan. Si bro ngelirik. Jadi kalau mata kalau itu ya. Ya udah. Ini gitu terus dari bawah sini kan dari jam berapa? Jam 7 kan. Kelihatan nggak? Sampai sini ya terbatas aja sampai tangannya bisa seberapa gitu. Masih kelihatan? Ya gitu terus baru ganti yang sini sama yang bawah gitu ya. Nanti kalau misalnya memang ada gangguan ya ditulis aja hambatan lapang pandangnya di daerah yang mana sebelah mana. Tuh. Nanti kalian belajar ke depannya apa gangguan apa saja yang mempengaruhi lapang pandang gitu. Terus buta warna, kok nggak ada ininya? Nggak di Sama nggak di sini. sini. Nggak di checklist nggak ada itu. Ya bisa lah ya buta warna, ada Ishihara namanya kan. Iya. Dilihat kalian bukanya ngacak jadi Pak nanti disebutkan yang terlihat itu angka berapa ya atau tulisan apa gitu. Ini buka aja, ini berapa? Oke, ini di sini gitu ya ini. Ya gitu ya, tapi jangan diurut soalnya banyak pasien ngafal. Pura nanti saya acak lagi dia bingung. Dia udah ngafalin dari ini. Udah kita tutup dulu terus buka. Tuh. Terus nanti ada yang bentuknya pola juga nanti dia disuruh ini ngurutin polanya. Itu nanti ada buta warna parsial sama Buta warna total. ya itu interpretasinya di situ ya. Tuh oke, saraf 2 udah. Sudah. Berarti 3, 4, 6 dulu aja ya. Iya. 3, 4, 6 fungsinya tadi apa? Untuk gerak bola mata. Apa aja yang di situ dinilai? Pemeriksaan muskulus levator palpebral, terus gerakan bola mata, pupil, Pupil, satu refleks lagi. akomodasi. Ya. Jadi caranya gitu yang hafalin. Oh 1 tuh pemeriksaannya apa? 2 ada apa aja? Visus, lapang pandang, ini. Terus baru 3, 4, 6 ada apa aja gitu biar nggak lupa kalau grogi. Ternyata ada yang kelewat gitu. Berarti 3, 4, 6 tadi gerak sebelum mata udah kapan lagi deh. Kalau cewek sini gantian duduknya. Satu. Cewek Salina sini Salina. Ya, Apa silakan. saya nggak normal? Kamu juling. Enggak. Kelainan dok. 3, 4, 6 tadi yang pertama fungsi muskulus. Muskulus levator palpebral Palpebral itu apa fungsinya? untuk kelopak mata.
fungsinya lebih ke levator apa left? Iya iya benar. Tidak salah. Ngangkat buka mata ya. Ini ya. Itu yang dipersarafi saraf berapa yang ini levator palpebral? 3. Iya ya oculomotorius ke saraf nomor saraf nomor 3 ke levator palpebral. Fungsinya tadi buat Buka buka mata. Ini sering banget salah kebalik-balik sama nervus 7 itu facialis. Dia fungsinya untuk menutup menutup mata. ya menutup mata. Iya mirip-mirip. Jadi suka kebalik-balik tuh kalau udah ujian, pokoknya yang penting suruh aja kita tekan, suruh buka, suruh tutup gitu, tapi nggak menilai sesuai fungsi sarafnya apa gitu ya. Kalau nervus 3 buka mata. Jadi yang pertama ya udah izin dan yang lain-lain ya saya capek. Kaki nggak boleh gini ya. Ini nggak lagi artis maksud saya. Apalagi kalau misalnya dokternya cowok kan nggak mungkin. Jadi lagi artis ini harus samping-samping tutup-tutupan gini gitu ya. Jadi yang pertama tadi untuk levator ada fungsinya ya. Ada hand sanitizer nggak ya? Ada yang bawa nggak? Saya bawa kan. Tuh beneran kan kayak harusnya ada sih di mana-mana. Oke, nah yang pertama lagi fungsi levator palpebral. Yang pertama kita nilai dulu celah kelopak matanya. Kan tadi dia fungsinya ngangkat ya buka. Kan kalau misalnya dia ada gangguan ya bisa aja satunya nyempit celahnya. Kamu tahu celah ya seberapa lebar kita buka, kan ada yang gini, ada yang gini kan. Ya ini kanan kiri sama nggak? Kan jadinya ada yang ini turun, jadi kan celahnya beda. Ya kan itu kita nilai celah kelopak matanya sama atau enggak, berapa mili ya, nggak harus di ini sih PO ya normal atau enggak. Kalau misalnya kelihatan kalau turun sebelah tuh nanya apa? Petosis tuh turun ya. Jadi petosis PTO asias petosis ya, itu emang kelopak matanya turun sebelah karena fungsi nervus berapa berarti terganggu? 3. Tiganya terganggu ya. Nanti baru diukur kalian berapa mili celahnya itu pakai penggaris ya. Oke. Yang kedua fungsinya, fungsi ototnya bisa nggak, nervusnya itu bisa menggerakkan nggak? Ibu silahkan buka kelopak matanya yang lebar-lebar. Oke, tutup lagi, buka lagi. Nah saya nyuruh nutup tuh karena mau saya suruh buka, saya menilai kemampuan bukanya ya. Ya, oke. Kan kita menyuruh pasiennya secara aktif ya ini. Ya. Nanti kita cek juga secara pasif. Pasif itu gimana? Diam. Yang pasif ya pemeriksanya yang meriksa. Ya kan? Ya aktif kan pasiennya yang gerakin sendiri. Sekarang ibu tutup matanya bu. Nanti saya kasih tahanan ya bu ya. Silahkan ibu buka mata sekuat-kuatnya ya. Jadi kan kita tujuannya menyuruh dia membuka mata ya. Ya kan? Fungsi dia membuka mata. Jadi kita kasih tahanan biar dia kuat nggak buka matanya gitu ya. Kita nyuruhnya dia buka mata. Jadi kita naruhnya, maaf ya, tangan saya nih di kelopak matanya dia, taruh doang ya, ditaruh doang ya, jangan ditekan, nanti nggak bisa juga, cuma dituk gitu doang, ditempelin doang di kelopak matanya, maaf ya, kelopak matanya, satunya di atas alis, buat nahan muskulus temporalis, biar apa? Soalnya kalau orang ini nggak bisa buka mata, dia refleksnya gini nih. Berusaha narik itu akhirnya alisnya yang keangkat, jadi kita menahan kompensasinya, paham nggak? Jadi dia tuh kayak gini-gini gitu lah. Melek istilah. Nah tuh kan kamu berusaha lagi gitu kan, akhirnya alisnya kan diangkat. Jadi kita menahan kompensasinya. Akhirnya kan kita tahan di sini gini ya. Yang ini boleh ditekan, yang ini cuma tekan. Ibu silakan buka matanya kuat-kuat. Kuat. Tuh kan dia nahan. Kuat. Buka lagi. Oke, bisa buka mata gitu. Kalau 7 boleh.
normal. Normal aja. Atas tak Normal. Ya, terus apa lagi? Gerak bola. Gerak bola mata. Gerak bola mata. Ibu nanti lihat ke sini ya Bu, ke ujung pulpen saya. Mohon leher dan tubuhnya tidak ikut bergerak, tidak boleh menengok, hanya matanya saja ya Bu yang mengikuti. Oke, ada yang mau ditanya? Oke, jaraknya berapa senti? 30 cm. Iya, 30 cm ya. Oke. Ibu silakan ikutin. Biasanya nih hard gitu boleh. Iya. Atau kalau mau ke arah semuanya ya gini. Miringnya juga. Nah, sambil kayak gini saya ditanya, Ibu ada pandangan double nggak? Ada. Ada. Ada double. Dokter itu kaget. Ya sambil ditanyain gitu ya. Gitu. Kenapa double itu apa? Diplopia. Di status itu apa? Iya, gerakan sikil bola mata. Jadi nanti misalnya pas gini. Biasanya makanya jangan langsung gini, jangan. Jadi kita lihat dulu set. Nah, kamu kayaknya di status. Getar-getar. Ya, jadi nanti di ujung akhir dia nanti sendiri kayak gitu. Itu kalau horizontal ya gini, kalau vertikal ya matanya gini. Itu di bola mata ya. Bola matanya di item-itemnya. Oh. Itu biasanya gangguannya di mana? Ya nanti cari ya nih status tuh biasanya. Ya di vertigo gitu ya. Jadi kita lihat pandangannya double nggak Bu? Gitu. Itu pandangan double tuh memang bisa jadi karena ototnya kan. Saraf atau ototnya nggak bisa stabil. Akhirnya kan ada telat atau apa, akhirnya kan pandangannya jadi double gitu. Tuh ya. Oke, selanjutnya apa? Menginterpretasi. Iya. Ya, biasanya interpretasinya adalah hambatannya kemana, misalnya arah mata angin gitu loh. Ini gimana sih? Ada yang bisa saya coret nggak? Nggak ada. Ada kertas nggak? Tidak ada dokter. Ada iPad-an semua ya? Coba sini aja. Boleh saya coret nggak? Boleh. Ini ada kertas. Jadi, udah terlanjur. Karena arah mata angin ya. Harusnya ke sini ya, normal. Sini gerak bola matanya kan normal semua nih. Kalau normal ya tinggal di sini, misalnya di sini normal, ke sini normal, ke sini normal, tapi ke sini nggak bisa. Gini, terus ke sana ternyata nggak bisa, berarti ya gini. Maksudnya nggak stabil apa gimana? Hah? Nggak stabil. Hambatan, jadi dia nggak bisa sampai ke Oh, sana, nggak. matanya nggak ke sana, dia cuma berhenti di tengah gitu. Berarti ada ini Ada masalah di otot atau sarafnya yang ke sana. Makasih ya. Beda dengan nystagmus ya. Jadi dari nystagmus itu kan gerak gini kan. Otaknya Ini nih kalau misalnya ada hambatan ya, saya nggak bisa tuh lirik satu. Ini saya bisa lirik, nah mata saya ini nggak ke sana. Tahu nggak sih? Pupil mata hitam saya tuh nggak ke sana. Kalau nystagmus saya bisa tuh ke sana nih, sama ke sana nih. Tapi tiba-tiba nanti ada gerakan siklik berulang gitu kayak kayak muter roda gini. Roda macet tau gak sih kamu? iya. Gitu. Coba cari nanti di YouTube nystagmus tuh gimana ya. Gitu. Kalau nystagmus kita yang melihat, pasiennya nggak ngerasa. Terus apa lagi? Pupil. Pupil. Pupil apa aja yang dinilai? Mana tuh? Pupil apa aja yang dinilai? Apa namanya? Ukuran pupil. Terus? Refleks pupil terhadap cahaya. Terus Oh, interpretasi. Ya bentuk, ukuran, simetris enggak, sama refleksnya. Pupil yang mana tahu Bu enggak? Udah tunjuk lah. Hitam tengah, ya. Yang Jadi hitam di tengah. pupil itu lubang ya. Lubang. Dia bisa melebar, bisa Kecil. tergantung apa? Tergantung pada Tergantung cahaya. Ya, tergantung jumlah cahaya yang diterima gitu. Ya, makanya refleks cahaya untuk menilainya. Jadi sebelahnya itu yang iris, yang coklat Iya. itu atau ada otot-ototnya bikin dia
mengkerat membesar, miosis atau midriasis. Miosis itu ngecil, midriasis itu melebar ya kan. Lubangnya itu pupil, sebelahnya yang bikin dia kecil atau besar itu iris. Bayang nggak? Ya udah. Jadi kita menilai itu ada nervusnya kan, nervus 3 termasuknya yang menerima. Nanti kamu cari tahu nervus 3 fungsinya apa ya tadi, ke otot-otot di iris yang bikin miosis atau midriasis. Refleks cahaya itu ada apa? Langsung tidak? Langsung. Jadi pertama, Ibu silakan lihat sini, nanti agak saya senterin, mungkin sedikit tidak nyaman ya Bu ya. Oke. Yang pertama dinilai dulu satu nih. Nah, dinilai dulu bentuknya. Nanti kalian coba salah satu ke temen ya. Ini dilihat. Nah, bentuknya bulat apa enggak? Soalnya bisa aja enggak bulat. Ada gangguan-gangguan di mata, akhirnya enggak bulat. Bisa. Bulat atau tidak? Namanya bulat. Ya. Kalau nggak bulat artinya gini dong, pandangannya terganggu gitu. Kayak bunga. Ada nanti bentuknya pupil kayak bunga. Gangguannya apa? Nanti udah nggak usah Normal di- itu tidak nggak usah normal di- itu. nggak usah dicari tahu lah, kalian masih apa tahap pertama kan? Iya. Ini normalnya aja itu ada gangguan. Ya bulat. Terus ukurannya berapa? Namanya berapa? Biasanya 3 sampai 5 nih. Ini ukuran pupil 3 sampai 5 mm. Kalau makin besar, kalau normalnya segini ya midriasis. Midriasis. Midriasis itu besar, miosis itu kecil, ya kecil banget. Itu. Kalau disenterin jadinya gimana? Kecil, miosis ya. Miosis. Biar nggak silau. Dia mengatur jumlah cahaya yang Masuk. masuk gitu. Disamain kanan kiri, bandingin kanan kiri, bulat sama bulat, ukurannya kira-kira berapa. Ya pasti kalau kayak saya kayak gini, dia kecil kan, makanya biasanya ya dilihat aja gitu, ukuran bulat, ukurannya berapa. Kayaknya dia 3 sampai 4 deh, 4 sampai 5. Itu kalau misalnya sama-sama ukurannya 3 sampai 5, apa istilahnya? Apa tadi? Normal. Normal. Nah, ini yang Isokor. Isokor tuh membandingkan kanan kiri, simetris gitu. Isokor kalau pupil istilahnya. Gini, interferensinya adalah pupil bulat, isokor, ukuran 3 mm, 3 mm. Ya, isokor tuh ya membandingkan kanan kiri sama. Kalau nggak sama kan, kalau ini gede banget, kirinya kecil. Apa istilahnya? Anti-isokor. Anisokor. Ya nggak simetris. Sokor. Ya, anisokor. Biasanya itu misalnya ada perdarahan di otak, yang kiri gitu. Nanti makanya titik sebelah, midriasis, satunya kecil banget, miosis. Ya gitu. Itu bedanya kalau kanan sama kiri 2 mm atau lebih. Kalau misalnya yang kiri 3 gitu ya, apa 5 lah, terus sebelahnya 7 atau 8, gede banget kan nggak simetris kan. Nah, berarti itu anisokor, ada problem tuh, itu harus gawat darurat tuh, something wrong di otaknya dia gitu. Biasanya perdarahan Yes, something wrong. ya, biasanya ada perdarahan, ada lateralisasi itu istilahnya. Jadi udah pasti perdarahan di otak. Biasanya ada massa kah atau apa, biasanya yang akhirnya Bukan menekan, di bagian ini. bukan, biasanya akhirnya menekan Apa? Nervous. ini nervus apa? Terus okulus. Iya, biasanya akhirnya gitu. Ya bisa sih kalau misalnya di mata ya, tapi jarang kan, tadi kenanya di nervus mana. Tapi masalahnya di nervus ya kan, nervus 3. Kira-kira yang bikin masa di nervus 3 apa ya? Kalau di misalnya ada masa, ya bisa sih ada masa di matanya, tapi nanti giginya ya gede sebelah atau gitu. Tapi paling sering misalnya anisokor tuh ya misalnya ada masa atau perdarahan di otaknya gitu. Ada masa, tumor di otaknya sebelah atau ya di orbita tapi udah fatal gitu. Oke, terus refleks cahaya harusnya ada 2 nih. Ininya ya. Iya, di bawah. Tangannya gini Bu, gini ya. Jadi antara kanan sama kiri. Tapi ya kalau gawat darurat
pasiennya udah ini ya nggak ya disuruh ini kalau pasiennya kooperatif ya. Kenapa kira-kira saya suruh tutup itu? Biar Biar nggak awalnya sebelahnya biar nggak. Iya, kiri, ini nggak boleh ada abang ngintip. nggak boleh nggak boleh ada selangnya ya Bu. Nanti saya senterin ya biar nggak nyaman. Nih lihat sini Bu, lihat saya Bu. Nggak boleh ngintip Bu. Nah ini langsung miosis mata kanannya, ini refleks cahaya langsung mata Mata kanan. kanan. Mata kanan dia kan saya cek, saya kasih cahaya langsung, ada refleksnya enggak? Gini sambil saya lihat ini fungsinya bukan buat ngasih cahaya ya, buat ngasih rasa cahaya enggak, tapi bantu saya ngelihat reaksinya. Paham nggak? Kalau kayak gini doang saya susah tuh ngelihatnya dia kecil apa besar gitu. Jadi saya bantu dari bawah biar nggak kasih sumber cahaya gitu. Harusnya kalau dia saya senterin kanan, kiri juga ikut mengecil. Bukan karena cahayanya dari sini, tapi kamu pelajarin tuh nervus 2 menerima cahaya, nanti nerv kemana, nervus 3 ke sini, nanti ada lagi nervus yang ke mata sebelahnya akhirnya. Dok, normal itu kalau misalnya tadi ini mengecil, ini juga harus mengecil juga. Iya, Walaupun benar. satu dalam kena. Iya, itu refleks cahaya langsung mata kanan, refleks cahaya tidak langsung mata Kiri. mengecil, tapi emang nggak sebesar yang mengecilnya nggak sebesar ke kanan. Ada nanti kamu cari tahu gimana mekanisme refleks cahaya itu langsung gitu. RAPD atau apa gitu nanti. Ada itu nanti nukleus sarafnya yang ngaruh gitu ya. Terus nanti ke sininya, ibu lihat saya tangan ya. Ke sini sambil senterin di bawah sini. Nanti kalian coba sendiri ya. Center satunya. Center satunya jangan nyuruh, jangan gini ya, tapi kayak bantu kita nambah sinar aja biar kita kelihatan. Oh, iya. Jadi jangan ngasih cahaya gini, tapi cuma biar kita dapat sinar buat melihat. Kalau seandainya centernya cuma satu gimana dokter? Senternya cuma satu, ya berarti harus mengandalkan kemampuanmu melihat. Baik. Berarti Ya kan saya gak darurat, pasiennya udah asalnya bla 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 kan saya gini, maaf ya Bu ya. Ini kan saya lihat sambil gini. Kan mengandalkan kemampuan mata saya bisa menilai refleksnya. Oke, udah. Apalagi refleks akomodasi. Panjang kan mengakomodasi Bisa jauh. cahaya yang ini. Jaraknya berapa? 30 cm. Kayak ini ya. Kalau yang pandang tadi berapa? Kamu pendang. 50. 50 Ya, kalau gerak bola mata 30. 30 cm. Akomodasi 30. 30 cm. Ibu silakan dilihat ujung pulpen ini, harap lehernya tidak bergerak ya Bu, dan kepalanya diikutin saja ya Bu. Apa yang terjadi? Juling. Ya, jadi matanya berusaha memusatkan objeknya kan. Iya. Dia ikut bergerak kan. Biar dia tuh gerakan bola matanya ini mengakomodasi, memfiksasi objeknya. Kalau misalnya ada gangguan otot, ya dia nggak bisa juga dong. Iya. Oh iya iya. Tuh, oke. Next apa? 5. 5. Ini capek saya. Berarti 5 dokter izin yang akomodasi itu interpretasinya normal. normal Bu dokter. Next apa? 5 ada apa aja? Ada fungsi motoriknya di gigi. Gigit. Enggak maksudnya apa? Gigit. Gigit. Enggak. Sensasi dari kornea. 4. Oh, Ada 4 empat. besar itu apa? Mutar mata. Ya udah, motorik, terus apa lagi? Motorik sensorik, Terus? refleks kornea Mm-mm. sama masseter, rahang, bersin. Ya, ada berapa berarti? Banyak. Apa aja ulang, mana yang hafal ini gitu? Apa aja? Motorik, sensorik, kornea, masseter, bersin. Ya. Jadi yang pertama tadi apa? Motorik. Motorik itu tadi kan 5, ingat 51, 52, 53. Yang pertama suruh apa? Motoriknya? Giginya sempat mungkin dan kemudian bisa Ya, menambah gigit ya Bu, coba gigit. Yang kita rasain apa? masseter. Kita ngeraba otot masseter sama temporalisnya. Temporalis itu sini, masseter. Coba.
Ibu gigit, 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 nah, gigit, 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 ulang-ulang. Nah, nah kenapa nanti coba kamu deh coba. Gigit, gigit. Kerasa kan otot di sini, nah di sini. Ya itu saraf 5. Ototnya apa tadi? Otot masseter sama temporalis. Temporalis yang Temporalis yang sini. ya masseter yang Masseter yang sini, yang di rahang. Nah, terus apa lagi tadi? Sensorik. Belum. Motoriknya belum selesai. Membuka mulut, Terus disuruh apa? Dilihat? melihat rahang bawah ada deviasi. Ya, deviasi itu apa? Miring. Ya, jadi ya gini gitu. Kita lihat. Nah, miring ke Oh. kanan, lurus apa kanan ke kiri gitu. Deviasi apa enggak? Deviasinya kemana? Ekstra apa? Sinistra. Pasien ya, jangan lupa. Kanan kirinya pasien. Terus apa lagi? Habis buka mulut disuruh ngapain? Tutup mulut. Tapi Ya, coba baca dulu. kekuatan mengatupkan mulut diperiksa dengan mencoba membuka mulut yang Terus apa lagi habis itu? Menggerakkan Menggerakkan bawahnya bawahnya ke ke samping samping. kiri. Nah, sebenarnya kalau kayak gini jadi buka tutup gitu ya maksud saya. Jadi kan tadi suruh gini. Terus dilihat dengan apa kiri gitu kan. Nah, kalau misalnya saya tutup lagi, terus saya suruh buka lagi. Habis itu pemeriksaannya suruh buka lagi kan? Iya. Ya berarti jadi agak suruh buka tutup gitu. Ya nggak salah sih, tapi kurang nyaman aja. Udah nggak apa-apa, sesuai urutan aja dulu ya. Ibu silakan tutup mata, tutup rahangnya yang kuat, tutup mulut yang kuat. Saya coba tarik ya Bu, tolong ditahan. Ya, dia bisa mengatupkan. Kalau misalnya nggak bisa ya jatuh. Oke. Terus apa lagi? Mengekspresikan. Ya, iya. Terus dibuka lagi Bu mulutnya. Sekarang kita suruh dia miring ke kanan. Coba. Bu, rahangnya coba ke kananin. Nah, gitu. Nanti saya dorong ke tengah, Ibu dorong terus ya. Kita yang dorong ke tengah ya. Coba ya, tahan ya Bu ya, tahan. Kuat apa enggak? Coba lagi, tahan ya Bu ya. Tuh. Dorongnya bukan yang gini banget. Tahan ya, normal ya. Ya ditekan, makanya kita pasti pendororannya ke rahang, jangan ke pipi, begini menampol. Ya udah, next. Udah. Udah. Motorik udah. Sensorik. Sensori. Kedua mata. Kedua mata. Ada 8 pemeriksaan sensitivitas dengan distribusi 3 diamatome. Tadi makanya diameternya diingat-ingat nih, biasanya gini nih. Diruncingin gitu ya. Ini kapas. Ibu merem ya Bu ya. Bagian ini. Merem, Bu. Ibu merem ya. Yang paling di sini. Nanti saya kasih sentuhan, Ibu rasa ya sama apa enggak. Maaf ya, saya boleh buka nggak? Saya pakai ciput ya. Biar anak Uin harus rapi. Oke. Ibu kerasa nggak? Tajam apa tumpul? Kanan apa kiri? Tuh kan kiri. Itu kiri. Oh, kiri. Nah, kiri. Yang ini Bu. Kanan apa kiri? Sama tumpul apa tajam? Tumpul. Ini kerasa Bu? Gimana? Seperti ya ini kurang lancip sih. Oke, terus yang 2 tuh apa? Maksila. Maksila. Ya di bawah ya, jangan di sini. Kalau ini masih 1. Sini. Pipi sama kanan kiri. Tajam tumpul. Kerasanya kalau bareng nih sama nggak dua-duanya Bu? Terus yang terakhir di bawah sini ya. Ini tadi Kalau sini masih maksila sebenarnya. Di sini ya? Sini. Ya ke bawah. Gitu ya. Sama satu lagi gini. Merem Bu. Merem Bu. Sama Bu. Iya sama di buat. Rasa yang mana, kanan atau kiri Bu? Kanan. Rasanya sama apa nggak sama yang tadi? Ini apa Bu? Tajam bukan? Ya. Boleh gini. Coba aja ya, kan namanya ngetes. Dia menginterpretasikannya sama apa enggak? Terus masseter. Salah jauh refleks. Kornea. Kornea dulu. Ini nggak urut ya. Ya udah, kornea tuh biasanya sih sebenarnya ke refleks batang otak ya. Soalnya refleks kornea tuh gimana?
di ujung kapas ini. Kedipan mata. Iya, Surfasnya diminta ke arah Iya. Masih hidup. menghadap ke arah Masih hidup. Ya pasti dia positif lah, ibu bisa sedih gitu ya. Jadi nasi Korea tuh mana Korea? Yang dua Putih-putih. putih-putih. Mana putih? Jadi dia bening ya, dia Iya, bening. iya. Kan kamu lihat iris warna coklat Iya, kan, iya, bagian iya. coklat, terus ada pupil ya. Yang bagian putih bukan bening ya. Putih itu kan selera, terus baru ke hitam kan itu irisnya. Iya. Pupil. Nah kornea tuh sabut bening di depannya pupil. Jadi di bagian depannya hitam-hitam itu. Ya makanya nanti kasihnya ibu boleh lihat sana bu, ngelirik. Nanti kita kasihnya pas di ujung hitam-hitamnya nih, antara putih sclera sama irisnya. Paham nggak? Oh berarti di antara hitam sama Itu putihnya. iya itu namanya limbus. Jadi pas di garis hitamnya gitu. Oh. Itu namanya limbus. Nah itu udah kornea ya, jangan Ah, gitu. Makanya kan dari samping terus dilihat pas di limbusnya tuh gitu. Nanti dia refleksinya ngedip. Jangan beneran nanti. Pasti dia ngedip. Gitu. Soalnya lagi atau ibu dari sana. Ini apa biar dia nggak refleks mengedipnya gara-gara ini. Gara-gara ngelihat objek kan dia kalau deket ya otomatis kedip. Tapi benar-benar karena refleks korneanya. Oh iya. Oke, terus apa Mas Seter? Masih tahu. Ibu silakan agak dibuka bu. Rahangnya mau kecil aja. Ini kita kasih tahan jari kita di otot sini. Nanti kita dikit bu, boleh dikit lagi bu. Kebalik kelebaran bu. Segitu deh. Nanti dia ada efek mengatur. Emang agak susah nyariin. Gitu ya. Ngayinnya juga kamu gak mukul gini. Gak mukul gini, ngayin tuh gini di wristnya gitu. Tau gak? Iya ada. Kalau kayak gini tuh saya ini ya. Iya. Kalau mukul power reflex tuh gini. Oh dikit itu Mas. Iya. Oh Buat salah. tuh palu gitu. Gini. Iya. Iya. Kayak udah. Terus apa lagi? Bersihin. Iya, Bersin tuh ya tinggal di kayak kornea tapi di mukosa hidung Mukosa ini dia. hidung. Hacin sampai hacin. Terus apa lagi? Ya Sudah. Alhamdulillah. Yang lebarnya 70. Ya udah nanti kalian coba-coba ya ada yang gantian teman-temannya visum